Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat bentuk akar dan penyederhanaannya. Sebelumnya, saya sudah membahas apa itu bentuk akar. Nah, sebelumnya anak-anak, Bu Fitri minta kalian mencatat akar dari 2 sampai dengan 100. Oke ya, tolong nanti tugasnya dikumpulkan. Kita lanjut pada sifat-sifat bentuk akar dan penyederhanaannya. Yang pertama ada akar dari 9 dikali 4. Yang B, akar dari 12. Langsung saja kita bahas. Nah, akar dari 9 dikali 4. 9 dikali 4 hasilnya 36. Jadi, akar 36 adalah 6. Kita lanjut, cara yang lain. Ya, akar dari 4 adalah 2. Dikali akar dari 9 adalah 3. Maka, 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang B, akar dari 12. Karena 12 tidak bisa kita akarkan, maka kita sederhanakanlah terlebih dahulu. Berapa dikali berapa hasilnya akar 12? Maka 3 dikali 4 hasilnya 12. Sedangkan 4 bisa kita akarkan. 4 diakar 2, sedangkan 3 tidak. Maka hasilnya 2 akar 3. Nah, jadi, sifat di dalam bentuk akar dan penyederhanaannya adalah akar dari A dikali B itu sama dengan akar A dikali dengan akar B. Lanjut. Contoh yang kedua kita perhatikan. 64 di akar 8. Sama ya. Kesimpulannya, pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Jika akar A dikali akar A, hasilnya akan A. Seperti contoh di atas, akar 11 dikali akar 11, hasilnya adalah 11. Kita lanjut lagi pada contoh ketiga. Akar dari 4 dibagi 9. B, 25 P pangkat 2 per 16. C, 7 M pangkat 2 dibagi 9 N pangkat 2. Kita bahas. Akar dari 4 per 9 sama dengan 4 di akar 2. 9 di akar 3. Oke ya. Lanjut. B, akar dari 25 P pangkat 2 dibagi 16. Berarti sama saja akar 25 P pangkat 2 dibagi akar 16. Kita sederhanakan kembali, akar 25 dikali akar P pangkat 2 dibagi 4. 25 di akar 5, P pangkat 2 di akar P dibagi dengan 4. Yang C kita perhatikan dengan langkah yang sama, maka kesimpulannya, pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Jika akar A dibagi B sama saja dengan akar A dibagi akar B. Kita lanjut ke bentuk soal. Soal nomor 1. Dari sifat-sifat akar di atas, maka hitunglah hasil dari pengakaran. A, akar 2 dibagi akar 8. B, akar 75 dibagi akar 3. C, akar 6 M pangkat 3 dibagi dengan
akar 1,5 M. Soal nomor 2. Sebelum ke soal nomor 2, kita perlu mengingat bilangan asli dimulai dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukanlah hasil dari akar 18, akar 75, dan akar 125. Soal yang nomor 3. Tentukan hasil pengakaran berikut. A. Akar dari 0,0016. B. Akar dari 2,25. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai di sini dulu. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada pembelajaran kali ini kita akan mengangkat tema pangkat pecahan. Sebelum kita ke materi pangkat pecahan, maka perhatikan dulu beberapa contoh ini. Oke, yang kita bahas kali ini yaitu contoh. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4. Maka hasilnya akan kita kerjakan dulu ya. Akar pangkat 2, 3 pangkat 4 berarti 3-nya sampai 4 kali. Hasilnya adalah 81. Sama saja akar dari 81 yaitu 9. Hal itu dapat diselesaikan dengan cara, Nah, sama saja dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4 yaitu 3 pangkat 4 per 2. Nah, kali ini 3 menjadi pangkat pecahan seperti 3 pangkat 4 per 2. Nah, 3, 4 per 2 sama saja 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti 3 pangkat 2 menghasilkan 9. Dari contoh di atas dapat dengan mudah kita pahami bahwa 1. Sifat yang pertama yaitu akar pangkat 2 dari A pangkat M hasilnya adalah A. Ya, sama saja dengan M per 2. Kita ulas sekali lagi sifat yang pertama, 2 akar dari A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M per 2. Sifat yang kedua, akar pangkat N dari A pangkat M hasilnya A pangkat M per N. Sifat yang ketiga, jika akar pangkat N dari A pangkat 1 sama dengan akar pangkat N dari A sama dengan A. Kita perhatikan A pangkat 1 per N. Oke ya, lanjut ke contoh. Hitunglah akar pangkat 2 dari 2 pangkat 6. Bagaimana ya langkahnya? Nah, akar pangkat 2 dari 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 2. Maka menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Soal yang kedua, sederhanakan bentuk berikut. Sama saja 16 pangkat 2 per 4 sama saja dengan 2 pangkat 4 pangkat 2 per 4. 4 sama 4 bisa kita coret
hasilnya akan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Atau bisa kita rubah ke dalam bentuk akar. Akar pangkat 4 dari 16 pangkat 2. Pangkatnya kita coret, 4 dibagi 2 berarti tinggal 2. Akar dari 16 sama dengan 4. Dengan terlebih dahulu merubahnya ke bentuk pengakaran, maka hitunglah hasil dari A 49 pangkat setengah, B 8 pangkat 2/3. Kita bahas. Nah, di sini pembahasannya. Dengan cara yang lain, 8 pangkat 2/3, 8 kita rubah ke dalam bentuk berpangkat. Maka menjadi 2 pangkat 3 pangkat 2/3. Kita bisa mengerjakan dengan cara lain. 8, 2/3, maka akan sama dengan 2 pangkat 3. 8 kita rubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 3 karena kita menyamakan penyebut dari pangkatnya. Kemudian dipangkatkan kembali dengan 2/3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kenapa bisa mendapatkan 2 pangkat 2? Karena penyebutnya kita coret dengan pangkat 3 dari 2. Dengan merubah pengakaran ke bentuk perpangkatan, hitunglah dari A. Kita perhatikan sendiri soalnya. Nah, yang kita bahas, hasilnya adalah 16. Kemudian yang B. Oke ya. Terima kasih pembelajaran kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.